Ya, petikannya jemaah sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Ya, yang pertama sekali tentu saja yang selalu harus kita ingat di tiap hari, bukan di tiap kultum saja, tetapi di setiap saat, di tiap detik kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tampaknya kita tidak akan ada di sini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan kita berdoa juga kepada Allah semoga yang sakit disehatkan segera. Amin. Amin. Dan kemudian tak lupa pula kita panjatkan salawat kita kepada junjungan kita, Rasul kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tampaknya zaman ini masih berada di zaman kemunduran dan tidak ada kemajuan sama sekali. Baiklah, langsung saja ikhwah sekalian dan subscriber Aiwa Kreatif dan usrati rahimakumullah. Untuk malam kali ini Faruk akan menyampaikan kultum yang berjudul aib. Intinya aib, entah itu menutup aib teman kita, saudara kita gitu kan. Nah, perlu kita ketahui ikhwah sekalian. Hah? Ya, sudah disiapkan. Adalah untungnya yang mana kita tahu aib itu adalah sebuah keburukan, sebuah sifat negatif yang dimiliki oleh seseorang gitu kan. Nah, berarti kita bayangkan saja jika kita memiliki kekurangan, jika kita memiliki sesuatu hal yang buruk, tentu saja kita tidak ingin orang lain mengetahui keburukan kita masing-masing. Nah, begitu pula dengan kita yang tidak boleh menyebarkan aib orang lain. Seandainya kita tahu aib tersebut gitu kan, kita nampak sebuah aib kan, kemudian mulut kita ember ternyata kita sebar-sebarkan ke orang itu tidak boleh, karena sesuai hadisnya. Yang pertama hadis tentang aib diri sendiri gitu kan. Jadi aib orang lain itu tidak, aib diri sendiri tidak boleh disebarkan, apalagi aib orang lain. Sesuai hadisnya seperti ini. Seluruh, yang artinya suatu hari Rasulullah pernah bersabda kepada sahabatnya, seluruh umatku akan diampuni kecuali al-muhajirun. Kemudian sahabat bertanya, siapa itu muhajirun ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, dia yang berbuat dosa di malam hari dan Allah menutup aibnya, tetapi kemudian pada pagi harinya ia membuka aibnya sendiri. Nah, itu bodoh. Dia malamnya membuat dosa tapi besoknya dia malah disebar-sebarkan aibnya sendiri. Entah apa tujuannya, berarti bangga dengan dosa-dosanya kan. Nah, itu apa berarti? Selain dia membanggakan dosanya, itu berarti dia sama saja dengan memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba dalam dosa gitu. Jadi setelah dia membuat dosa, dia ingin mengajak orang lain berdosa gitu kan. Nah, jadi aib itu walaupun itu keburukan, tetapi bagi dia bukan keburukan gitu. Nggak tahu dia itu buruk gitu kan. Jadi nggak tahu kalau dia sudah jadi setan. Kenapa? Setan kan mengajak ke keburukan kan. Begitu juga dengan dia. Misalnya Fatih kan, jangan mati lah. Misalnya Joni, dipotong nanti ya. Misalnya Joko kan, astagfirullah, serba salah. Misalnya Budi kan, misalnya Budi, dia malam hari malam minggu dengan pacarnya jalan-jalan Kota Baru. Nah, besoknya hari Senin dia di sekolah
kemarin saya sama pacar saya malam-malam jalan-jalan. Nah, itu berarti dia membanggakan dan menantang orang lain untuk berbuat dosa seperti dirinya juga. Ayolah, masa kamu enggak itu kan. Itu udah sama levelnya dengan setan gitu kan. Nah, semoga kita jauhkan dari sifat yang seperti itu. Kalau dia tuh nggak tahu tuh akhir ke mana ya. Nah, itulah makanya perlunya kita untuk mencari menambah ilmu. Ayo tahu ya dong solusinya. Prestasi. Nah, kemudian itu untuk menyebarkan aib diri sendiri. Kemudian ada juga hadis bagaimana Masih kan hadisnya. ya, hadis tentang untuk tidak membacakan aib orang lain gitu kan. Jadi kita bisa samakan untuk jika kita membicarakan aib orang lain itu sama saja kita ghibah kan. Jadi sesuai dengan hadisnya ada, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, jadi menyebarkan aib diri sendiri, menyebarkan aib orang lain itu tidak boleh. Apalagi kita mencari-cari aib orang lain, mencari kesalahan orang lain. Itu kita tidak bisa. Misalnya kita lagi dengki dengan orang ini, dengkinya nggak boleh ya. Misalnya kita lagi kesal kan sama orang ini kan, terus kita cari-cari kesalahannya. Atau contoh sederhananya yang paling sering terjadi di antara kita ini, bahkan di keluarga pun juga terjadi mungkin kan, saat terjadi sebuah perdebatan gitu, saat terjadi sebuah cekcok antara abang dan adik gitu kan. Nah, itu diungkit-ungkit kesalahan lama, dicari-cari kesalahan lama gitu kan. Jangankan dengan saudara, bahkan mungkin orang tua dan anak itu kan. Dan teman-teman paling sering juga guru dan murid gitu kan. Nah, saat kita lagi berada di sebuah argumen dalam sebuah cekcok, nah itu kita mencari kesalahan kelemahan orang itu. Padahal kalau kita fokus ke argumen yang dibahas, tidak perlu menyebarkan aib-aib orang lain, tidak perlu mengungkit kesalahan-kesalahan itu kan. Makanya itulah bahayanya kita menjaga mulut kita agar kita tidak terlepas-lepas dari aib-aib yang sudah kita ingat, yang kita tahu, dan kita tidak bisa mencari-cari kesalahan itu. Kalau mau pilkada, pilpres. Nah, nanti dijelaskan. Nah, itulah hadis-hadis tentang menyebarkan aib diri sendiri dan menyebarkan aib orang lain, dan menyebarkan aib diri sendiri, aib orang lain itu nggak boleh. Dan apalagi untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, dan ikhwas sekalian, usurati wa rahimakumullah, dan subscriber Ewa Kreatif, tidak selalu aib itu selamanya kita sembunyikan. Terkadang ada di mana kondisi-kondisi kita boleh untuk membicarakan aib itu, tapi bukannya kita menyebarkan untuk menjatuhkan, tetapi kita untuk demi kebaikan. Nah, ada 6 kondisi di mana kita boleh mengungkapkan aib seseorang. Yang pertama adalah ketika melaporkan sebuah kezaliman. Nah, jadi ikhwas sekalian, bagaimana mungkin keadilan bisa ditegakkan, bagaimana mungkin kebenaran bisa terungkap jika kezaliman kita sembunyikan. Jadi bagaimana pentingnya kezaliman itu harus kita ungkapkan walaupun itu aib gitu kan. Nah, itu akan menjadi pelajaran untuk kita. Dan jika kezaliman itu disembunyikan, untuk apa dibuat hukum Al-Quran, untuk apa dibuat hukum ini? Karena hukum-hukum itu dibuat untuk orang yang zalim gitu kan. Nah, jadi kita ini emang harus mengungkapkan kezaliman jika itu sudah layak untuk diungkapkan gitu. Misalnya kita menjadi saksi dalam sebuah kejahatan gitu. Tidak mungkin kita sembunyikan kejahatan tersebut kan. Kita harus menjadi saksi dan harus mengungkapkan kejahatan tersebut agar tidak ada yang terzolimi. Kalau kita sembunyikan, maka yang terzolimi tidak akan mendapatkan keadilan dari orang yang menzolimi karena gara-gara yang menjadi saksi menyembunyikan kezalimannya. Nah, ya, untuk mengambil juga untuk mengambil keputusan agar mana yang mana salah dan mana yang benar. Dan kondisi kedua yaitu meminta bantuan untuk merubah kemungkaran
atau ketika hendak merubah orang yang berbuat maksiat agar kembali kepada kebaikan. Nah, jadi ketika kita meminta bantuan untuk merubah kemungkaran, kita boleh untuk menyatakan aib-aib orang ini agar kemungkaran itu tidak terulang lagi gitu kan. Kita meminta bantuan, misalnya Faruk bilang kepada Abi, tolong Abi, kawan Faruk ini gini gitu. Kawan Faruk ini suka pacaran, nah bagaimana bagusnya Bi gitu kan. Bagaimana bagusnya Bi, itu contohnya kan. Jadi kita mahasiswa melapor ke kepala pengasuhan. Nah, itu juga bisa dengar nanti kan. Nah, jadi apa tadi? Menyampaikan aib. Nah, jadi kita meminta untuk menyampaikan aib, untuk meminta bantuan ini kita tidak ke sembarang orang gitu kan. Kita mentang-mentang ini boleh, kita sebarkan aja ke teman kita yang nggak tahu apa-apa. Tapi sebarkanlah aib ini kepada orang yang emang bisa menyelesaikan kemungkaran tersebut, bisa membaikkan kemungkaran tersebut. Bukan berarti kita bebas untuk menyebarkan aib itu gara-gara mentang dengan alasan seperti ini, padahal orang yang mendengar itu tidak memahami masalah yang sedang terjadi. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga yaitu ketika meminta fatwa. Nah, ketika meminta fatwa ini mungkin sering terjadinya menyebarkan aib diri sendiri gitu kan. Nah, mungkin orang lain juga bisa sih sebenarnya. Kita bertanya kepada Ustadz, ada fulan dia gini. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz gitu kan. Nah, itu boleh kita menyampaikan aibnya, aib kita dan aib orang itu. Tapi alangkah baiknya mungkin kita menyamarkan nama. Nah, itu ketiga. Yang keempat, ketika memperingatkan umat Islam tentang suatu keburukan atau ketika menasihati mereka. Nah, ini tidak jauh beda dengan kondisi yang kedua tadi ya. Nah, tapi ini lebih luas cakupannya. Bagaimana kita demi kebaikan umat ini, kita menyampaikan aib-aib orang yang akan memimpin negeri misalnya gitu. Nah, tidak mungkin kita mengetahui aib-aib orang yang akan memimpin kita, tetapi kita diam saja dan tidak memberitahukan. Itu namanya zalim juga kita kepada umat muslim. Umat muslim tidak mengetahui aib orang tersebut, sementara orang tersebut menjadi calon pemimpin. Nah, Contoh? janganlah contoh. Nah, tidak mungkin kita menyembunyikan aib itu. Harus tahu semua orang karena dia akan menjadi pemimpin kita gitu. Tapi aibnya bukan aib yang pribadi, tapi aib yang berhubungan dengan keumatan gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika seseorang mendeklarasikan diri atau terang-terangan melakukan perbuatan fisik atau bid'ah. Nah, jika kita punya temannya di tengah lapangan di tengah lapangan sekolah tuh dia melakukan pacaran gitu. Misalnya dia memegangkan aibnya sendiri kan. Kita nggak apa untuk menyampaikan itu selagi untuk memperingatkan teman-teman yang melihat dan kita sendiri gitu. Kemudian yang terakhir, dalam mengidentifikasikan seseorang, untuk mengidentifikasi at-ta'rif bahasa Arabnya. Jadi kita untuk mengetahui seseorang lebih jauh, kita tidak mengetahui beberapa aib itu untuk menjadi identifikasi kita. Apakah mengidentifikasi dia menjadi istri kita, ataukah menjadi calon pemimpin kita, ataukah menjadi karyawan kita, menjadi pemimpin kita dan sebagainya. Itulah 6 kondisi yang boleh dimana kita menyebarkan aib diri sendiri ataupun orang lain. Tapi bukan berarti itu menjadi ghibah ya. Itu untuk kebaikan semata gitu. Ya mungkin itu dari Faruk ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada salah kata. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.